Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, seperti yang kalian lihat ya di depan ini, saya punya dua goggles dengan menggunakan sistem digital. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba compare ya dengan detail antara dua goggles ini. Jadi yang kalian lihat nih di sebelah kiri ini adalah DJI goggles yang versi 2, dan di sebelah kanan ini adalah Walksnail Avatar HD keluaran dari Caddx ya. Ini adalah sistem yang merupakan kompetitor langsung dari si DJI FPV system. Nah, sebelum mulai ini sebagai disclaimer aja bahwa saya bukanlah pilot yang punya jam terbang tinggi ya. Jadi bukan pilot yang memang tiap hari terbang atau tiap minggu terbang. Kadang saya terbang juga ya mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Yang jelas bukan tipikal pilot yang terbang tiap hari. Jadi mungkin yang saya compare ini hanya berdasarkan pengalaman aja yang pernah saya alami sejauh ini ya. Dan juga mungkin ada beberapa informasi yang kurang akurat. Mungkin kalian tinggal koreksi aja ya di komentar. Sama satu lagi, ini bukan menentukan mana yang paling bagus, mana yang paling recommended ya. Saya nggak akan ngarahkan kalian akan milih kemana, karena memang untuk goggles ini adalah sama seperti kayak kita milih remote atau transmitter ya. Jadi ini masalah preferensi masing-masing personal, itu bisa beda-beda. Jadi ini ada kelebihan, ada kekurangan, baik yang DJI ataupun yang si Walksnail. Itu tergantung dari preferensi kalian, pinginnya yang mana, karena tiap orang pasti preferensinya beda-beda. Oke, langsung aja coba kita compare ya, detail by detail berdasarkan beberapa feature yang dimiliki oleh DJI dan si Walksnail. Mungkin ini videonya akan agak sedikit membosankan. Kalau misalkan kalian bosan, kalian tinggal skip, kalian tinggal download aja ya. Saya udah bikin 1 atau 2 buah slide yang mungkin kalian bisa coba baca langsung aja dari situ. Di situ udah aku coba rangkum lengkap ya, compare side by side antara DJI FPV goggles versi 2 dan si Walksnail Avatar. Oke, kita langsung mulai aja ya, digital FPV system comparison antara DJI versus Walksnail. Oke, kita akan ngomongin masalah FPV gogglesnya dulu ya. Di FPV gogglesnya ini akan saya bagi dua ya, berdasarkan screen, yang mana itu adalah pertimbangan utama ya kalau kita memilih goggles, dan faktor lainnya yaitu yang non screen atau feature lainnya nanti kita bahas setelah ini. Untuk yang screen kita akan mulai dari sisi size ya. Oke, untuk size DJI goggles V2 itu menggunakan size 2 inch ya, dikali 2 ya antara mata kiri dan mata kanan. Sedangkan untuk Avatar itu di 0,49 atau setengah inch. Jadi secara ukuran size screen itu DJI FPV goggles itu memang jauh lebih besar ya. Sedangkan untuk resolution DJI goggles V2 itu up to 810p, sedangkan untuk Avatar itu lebih tinggi ya, di 1080p. Jadi mungkin secara pixel atau secara ketajaman Avatar itu lebih baik dibandingkan DJI goggles V2. Untuk refresh rate ini untuk DJI goggles V2 itu di 144 Hz, sedangkan Avatar itu di bawahnya ada di 100 Hz ya. Cuman kalau saya bandingkan untuk refresh rate nih, nggak tahu, di saya sih nggak terlalu pengaruh ya. Harusnya sih biasanya kalau kita main game ya, di monitor yang refresh rate-nya itu lebih tinggi, biasanya akan jauh lebih smooth ya pergerakan gambarnya kalau kita lihat di refresh rate yang lebih tinggi. Untuk FOV untuk DJI goggles V2 itu lebih wide ya dibandingkan Avatar, dia di 54 derajat, sementara untuk Avatar itu di 46 derajat. Ini sama dengan Vaxark HDO2 46 derajat. Nah, kalau kalian misalkan pingin bandingin FOV antar goggles, kalian bisa menuju ke alamat ini nih guys, oscarliang.com FPV goggles FOV.html. Nanti alamatnya ini akan saya taruh juga di kolom deskripsi. Nah, di sini untuk FPV goggles FOV comparison kalian bisa pilih nih, misalkan tadi ya kita bandingkan DJI FPV goggles itu di 54 derajat ya, yang ini
sedangkan yang ini itu Walksnail. Oke, ini udah Walksnail. Nah, perbedaannya itu seperti ini nih guys. Jadi ini website ini cukup bagus ya. Oscar yang tuh udah bikin perbandingannya. Jadi seperti ini. Nah, Walksnail Avatar ini comparisonnya tuh kalau misalkan dengan HDO2 itu dia kalau 4:3 ya. Nah, seperti ini ya. Ini sama-sama 46 derajat, cuman beda di aspek rasio. Yang ini 4:3, yang ini 16:9. Nah, kalian bisa bayangkan kan, kira-kira nanti yang kalian cocok itu menggunakan FOV yang mana. Ini bisa jadi bahan perbandingan nih buat kalian. Oke, balik lagi ke sini, kita ngomongin masalah materialnya ya. Untuk material, untuk Avatar dia udah dilengkapi dengan feature OLED ya, sedangkan yang DJI masih belum, masih menggunakan screen biasa TFT. Yang jelas kalau untuk OLED memang secara gambar atau tampilan ya, colornya itu lebih keluar ya, lebih muncul, dan warna hitamnya itu lebih pekat, jadi lebih enak dilihat lah. Sama seperti kalian kalau misalkan bandingin layar smartphone yang udah OLED dengan yang TFT biasa, perbedaannya kira-kira seperti itu. Lalu untuk frame per second ya, FPS di DJI goggles ini ada dua mode, yaitu high quality itu di 60 fps dan low latency itu di 120 fps. Sebenarnya sama dengan yang Avatar, cuman beda istilah aja. Kalau di Avatar tuh namanya yang 60 fps itu dinamain standard frame rate, sedangkan untuk yang 120 fps itu dinamakan high frame rate ya. Untuk bitrate itu sama dua-duanya, yaitu di 25 mbps sampai dengan 50 mbps. Di Avatar juga sama, tergantung settingannya pilih yang mana. Nah, khususnya bitrate ini yang perlu kalian ketahui ya. Ketika kita pakai yang 50 mbps itu sebenarnya untuk dua sistem ini, baik yang DJI maupun Walksnail, dia itu menggunakan lebih dari satu channel ya, karena untuk ngeboosting penerimaan sinyal dia menggunakan channel lebih dari satu, sehingga kalau misalkan kalian terbang bareng dengan orang yang pakai analog dan kalian set di 50 mbps, itu yang analog akan pasti kena interferensi guys. Jadi kalau misalkan kalian terbang bareng-bareng ya, kalian mesti ngalah ya, kalian set aja untuk bitrate-nya itu di 25 mbps supaya nanti yang teman kalian yang menggunakan analog nggak terlalu terkena interferensi. Untuk aspek rasio itu sama, keduanya itu support untuk 4:3 dan 16:9 ya, switchable. Kemudian untuk IPD range itu dua-duanya juga sama, udah support, dan jaraknya juga sama persis ya, di 58 sampai 70 mm. Lalu untuk focus range adjustment untuk DJI goggles V2 dia belum ada ya fiturnya. Sementara untuk yang Avatar dia support untuk +2 hingga -6. Jadi untuk pilot-pilot yang menggunakan kacamata atau matanya yang minus atau plus ya, itu menggunakan Avatar HD goggles itu akan jauh lebih nyaman ya untuk menentukan fokusnya dibandingkan kalian memakai DJI goggles V2. Nah, ini salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan kalau misalkan mata kalian itu nggak normal ya. Kalau misalkan normal ya nggak ada masalah kalau misalkan kalian pilih mau yang DJI atau yang Avatar ya. Lalu untuk latency keduanya itu hampir mirip ya. Jadi untuk latency kalau yang DJI itu kalau misalkan menggunakan 120 fps low latency dia sekitar di 28 milisecond ya. Kalau misalkan di high quality dia bisa di 40 milisecond. Sementara untuk yang Avatar dia harusnya ya mirip-mirip lah di 25 sampai 40 milisecond. Sedangkan untuk OSD DJI goggles by default sebenarnya dia nggak support ya. Supaya OSD-nya itu bisa muncul, kalian mesti ngerouting si DJI goggles kalian ya, kemudian nginstal VTF OS. Cuman ketika kalian melakukan routing itu sebenarnya membuat garansi kalian tuh hangus ya, void warranty. Jadi itu juga patut diingat ya. Sementara kalau untuk yang Avatar atau VetShark HD itu by default dia udah support ya, fully Betaflight OSD. Oke, setelah screen kita akan beranjak ke feature lainnya ya. Kita akan coba compare ya fitur-fitur selain dari screen. Kita ngomongin masalah bobotnya dulu. Untuk bobot
Untuk DJI Goggles V2 itu di 420 gram, sementara di Avatar itu di 300 gram. Jadi ringan ya, lebih ringan si Avatar dibandingkan DJI Goggles. Ringannya itu lumayan guys, ini selisihnya sekitar 120 gram. 120 gram itu kalau kalian rasakan ketika dipasang di kepala kalian ya, itu memang cukup berasa banget ya perbedaannya. Untuk frekuensi perbedaannya, kalau untuk yang DJI Goggles dia bekerja di dual band ya, di 2,4 GHz dan 5,8 GHz, sementara untuk yang Avatar dia hanya di single band di 5,8 GHz only. Untuk HDMI out untuk DJI Goggles dia nggak support ya. Memang ada beberapa yang berhasil bisa nampilin apa yang tampil di layar goggles DJI itu bisa ditampilin di smartphone atau di monitor ya menggunakan DigiView. Cuman dia nggak semua device itu kompatibel. Jadi beda dengan yang Avatar yang memang benar-benar fully support HDMI out ya. Saya pernah bikin videonya gimana cara kalian bisa menduplikasi layar yang ada di goggles menggunakan smartphone ya. Kemudian untuk AV-in DJI Goggles ini udah support ya, jadi kalian bisa tambahkan analog modul kalau misalkan kalian mau nerbangin quad analog ya, tapi menggunakan DJI Goggles. Sementara untuk Avatar dia belum support ya, atau nggak support, dan memang dia hanya menggunakan satu-satunya protokolnya dia ya, yaitu protokolnya si Avatar sendiri, protokolnya si Voxnail. Lalu untuk power input DJI Goggles itu menggunakan 2S hingga 4S, sementara untuk Avatar itu 2S hingga 5S ya. Ingat, ini maksimum di 5S, jangan dikasih baterai 6S karena kalau enggak bisa kebakar kalau misalkan dikasih 6S. Saran saya sih baik keduanya ya, kalian menggunakan baterai maksimum di 4S saja itu udah lebih dari cukup. Lalu untuk video format untuk yang DJI Goggles itu menggunakan format MOV dengan encoding H264, sementara untuk Avatar Voxnail dia formatnya udah MP4 ya dengan encoding H265 ya. Jadi ada perbedaan encoding nih. H265 ini lebih advance lah ya dibandingkan H264, dia kompresinya lebih bagus dengan kualitas yang sama ya. Kemudian untuk fan, untuk anti fognya dua-duanya itu udah support dan dia akan otomatis nyala ketika gogglesnya itu juga nyala. Lalu untuk power button ini hanya ada di Avatar Goggles ya, untuk DJI Goggles itu nggak ada. Terus untuk ringing mode, ringing mode ini apa sih? Ringing mode ini adalah jarak antara goggles FPV kalian dengan drone-nya ya. Jadi dia bisa nentuin jarak walaupun nggak pakai latitude ya, longitude dan latitude, nggak ada GPS. Aku nggak tahu ini pakai algoritma apa ya untuk menentukan jaraknya. Tapi yang jelas untuk yang Avatar Goggles ini dia support untuk ringing mode ya. Jadi di OSD-nya itu bisa ditampilin ya jarak perkiraan antara si gogglesnya dengan drone-nya itu berapa meter. Sementara untuk yang DJI itu belum support. Ini mungkin salah satu kelebihannya ya untuk Avatar Goggles ya dibandingkan dengan punyanya DJI. Lalu untuk range ini untuk DJI Goggles itu di cap atau di limit di 13 km ya. Lebih dari itu biasanya akan muncul logo DJI ya, atau black screen. Sementara untuk yang Avatar Goggles itu bisa sampai 30 km. Tapi dengan catatan dia menggunakan high gain antena ya. Nanti high gain antena ini akan ada di next slide, akan saya jelasin. Lalu untuk harga, nah ini yang paling penting juga nih, faktor yang menentukan kita kalau misalkan hijrah ke digital memilih antara DJI atau Voxnail. Nah terkait dengan harga ini, untuk harga kebetulan ketika video ini dibuat, harga dari DJI Goggles V2 ya itu harganya di $429, atau kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 6,5 juta ya. Dan aku udah cek ya di Tokopedia juga, untuk harga paling murah ya yang ada dijual di Indonesia itu memang di sekitaran 6
juta. Sementara untuk yang avatar goggles itu di $599, atau kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 8,95 juta ya, hampir 9 juta. Kalian bisa lihat selisihnya ya, hampir 2 juta lebih. Kalau lihat selisih yang lumayan signifikan, itu memang bisa jadi bahan pertimbangan ya. Untuk kalau misalkan kalian punya budget terbatas ya, kalian bisa pilih DJI goggles karena dengan harga yang sama ya. Misalkan harga kita pakai harganya si avatar goggles ya, itu di 9 juta lah kita anggap. Sementara kalau di DJI goggles kalian bisa beli gogglesnya plus VTX modulnya ya, dengan harga yang sama ya dengan si avatar goggles. Oke, kita lanjut ke VTX modulnya. Nah, untuk DJI ini dibuat oleh beberapa vendor atau manufakturer ya. Salah satunya itu Cadex dan Runcam. Untuk Cadex si DJI udah nggak kerjasama karena Cadex sudah ngembangin sendiri menggunakan platform Wexnail. Sementara DJI akhirnya mengalihkan ya, yang sebelumnya kerjasama dengan Cadex, sekarang kerjasama dengan si Runcam, dan nama produknya itu Runcam Wasp ya. Nah, ini saya coba bedakan ya, karena untuk yang Vista yang punyanya Cadex dan Runcam Wasp itu ya 11-12 sebenarnya, nggak ada bedanya. Sedangkan untuk yang Wexnail untuk saat ini ya, hingga video ini dibuat, dia baru ada 2 varian, yaitu Avatar VTX dan Avatar Mini 1S ya. Bedanya yang Avatar VTX itu adalah fully modulnya, sementara yang Mini 1S itu memang dikhususkan untuk micro quad ya, micro quad 1S ya. Oke, kita ngomongin masalah bobotnya ya. Kita ngomongin untuk DJI. Untuk yang Vista atau Wasp ini kalau misalkan di total ya, udah modulnya plus kamera plus antena, itu beratnya di sekitar 30-an gram ya, 30,5 gram. Sedangkan untuk air unitnya ini nggak usah ditanya lagi, ini memang modul paling berat ya. Berat totalnya itu bisa dibilang 42,6 gram ditambah 39 gram ya. Ini antenanya karena ada 2 ya, makanya agak berat. Nah, ini kalau misalkan ditambahkan sekitar 46-an gram ya untuk air unit. Cukup berat sih kalau misalkan di 46 gram. Sementara untuk Avatar Wexnail ini secara bobot itu lebih ringan, baik untuk yang full modulnya Avatar VTX ataupun yang Avatar Mini 1S. Untuk yang Avatar VTX itu beratnya kalau misalkan kita total ya, 16 ditambah 6 gram misalkan 22 ditambah 1,5 kali 2 ya, 3. Jadi beratnya sekitar 25 gram. 5-6 gram lebih ringan daripada Vista atau Wasp ya. Sedangkan untuk Mini 1S itu lebih ringan lagi karena beratnya itu kalau misalkan kita total itu ada di sekitaran 11 gram ya, total include cam dan antena. Kita lanjut ke input voltage. Untuk input voltage, range dari si DJI platform ini itu di 7,4 hingga 26,4 volt. Sementara untuk yang Wexnail, untuk yang seri Avatar VTX itu 6 sampai 25,2 volt, hampir mirip ya dengan yang DJI. Sedangkan untuk yang Mini 1S itu di 3,1 hingga 5 volt ya. Jadi untuk yang Mini 1S ini memang benar-benar dikhususkan untuk quad-quad atau micin ya, yang memang memakai baterai 1S. Selanjutnya terkait dengan mounting. Mounting ini untuk yang Vista atau Wasp itu bisa di 20x20 atau di 25x25 ya. Jadi tergantung posisi frame kalian tuh support yang mana, 20x20 atau 25x25. Sedangkan untuk air unit ini nggak ada mounting screw-nya, jadi kalian mesti menggunakan custom TPU ya kalau misalkan kalian ingin pasang di frame kalian. Sementara untuk yang Avatar itu di 25x25 only ya, jadi nggak ada opsi 20x20. Untuk recordingnya, untuk yang DJI, Vista atau Wasp itu nggak ada internal built-in storage-nya ya. Sementara untuk yang air unit dia ada slot micro SD-nya dan itu bisa diisi micro SD up to 128 GB. Sementara untuk yang Wexnail
baik yang Avatar VTX ataupun Avatar Mini 1S, itu dua-duanya udah punya internal storage sebesar 8 GB. Jadi kalian nggak perlu bawa micro SD atau segala macam, atau bawa action cam ya misalkan. Itu kalian pakai rekaman internalnya DVR-nya dari si Avatar VTX ini juga udah cukup sih. Hasilnya juga udah ya lumayan bagus lah, dan lebih dari cukup kalau misalkan kalian posting ke sosial media ya. Lanjut ke power output. Power output untuk DJI itu sebenarnya by default maksimum hanya di 700 mW, tapi kalau misalkan kalian hack ya, dia bisa sampai 1200 mW. Sementara untuk yang Voxnail, untuk yang Avatar VTX ya, yang size normal itu bisa up to 1200 mW juga. Sementara yang Mini 1S itu up to 350 mW. Lanjut ke diversity. Nah, untuk yang diversity, untuk yang DJI itu hanya berlaku di air unit aja ya. Sementara untuk yang Vista dan Wasp itu hanya menggunakan single antena. Sedangkan untuk yang Voxnail Avatar, untuk yang Avatar VTX itu udah diversity ya, menggunakan dual antena. Sementara yang Mini 1S itu menggunakan single antena. Lalu untuk masalah FOV ini karena si DJI ini udah rilis lumayan lama ya, jadi ada beberapa brand yang udah bikin kameranya, udah banyak model ya yang ada di pasaran ya hingga saat ini. Untuk kamera aslinya, untuk air unit tuh dia FOV-nya di 150 derajat, sementara kamera selain dari DJI yang dibuat oleh Cadex, contohnya seperti Nebula Pro ataupun yang Nebula Pro Nano, itu sama FOV-nya di 150 derajat. Sementara yang Cadex Polar itu lebih wide ya, di 162 derajat. Dan untuk yang Runcam Wasp itu agak sedikit wide daripada default kamera DJI yang lain, yaitu di 155 derajat. Sementara kalau untuk Avatar VTX ataupun Avatar Mini 1S itu hanya menggunakan satu FOV, yaitu di 170 derajat ya. Jadi lebih wide daripada kameranya si DJI. Lalu untuk resolution, untuk yang DJI itu dibagi dua ya, seperti tadi ya, high quality itu di 720p 60 fps, dan low latency itu di 720 120 fps. Sementara untuk yang Voxnail Avatar, untuk yang standar frame rate itu bisa di 1080p 60 fps, atau kalau misalkan di high frame rate ya, atau low latency lah bahasanya kalau di DJI, itu di 720p 120 fps. Nah, di sini ada satu rank test ya antara DJI versus Voxnail. Ini source-nya saya ngambil dari YouTube-nya si Wesley 40. Ini nanti alamatnya juga akan saya put ya di kolom deskripsi. Nah, di channelnya si Wesley 40 ini dia melakukan tes ya antara Voxnail dan si DJI, terutama untuk yang Voxnail ya, yang memang masih baru, anak kemarin sore yang baru di tahun ini ya dia merilis produknya. Itu kalau menggunakan stok antena itu kalian bisa lihat ya, untuk Voxnail ini range-nya nggak terlalu bagus ya, maksimum itu ada di 8 km. Itu pun juga udah maksimum dengan power output 1200 mW ya, 25 bps untuk bitrate-nya. Tapi kalau misalkan menggunakan high gain antena, si Voxnail Avatar ini gila, jauhnya itu bisa jauh banget guys, bisa sampai 30-an kilometer. Sementara kalau DJI itu di cap ya di 13 km. Lebih dari itu akan biasanya muncul gambar DJI logo ya, atau black screen lah istilahnya. Untuk HD0 nggak aku bahas karena memang aku nggak punya unitnya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk settingan high gain antena, kalau misalkan kalian ngejar pingin long range ya, ini seperti ini nih guys. Nah, dia menggunakan fixed wing untuk aircraftnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada dua antena untuk VTX nya. Ini antenanya kayaknya menggunakan True RC ya. Itu dia dipasang di pesawat menggunakan VTX yang normal size.
Lalu untuk di gogglesnya seperti ini nih guys, gila ini gede banget nih, gedean antenanya daripada si gogglesnya. Nah di sini dia menggunakan 4 patch antena ya, yang ini nih kayaknya True X ya, modelnya. Kalau yang ini yang patch array ya kalau nggak salah, seperti itu guys. Kita akan lanjut ke pros and cons-nya, baik untuk DJI dan si Voxnail ya. Kita ngomongin yang DJI dulu ya, kita ngomongin prosnya ya. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa ngambil kesimpulan ya, ngambil keputusan kalau kalian misalkan hijrah ke digital, saya baiknya pilih yang mana nih, pilih yang DJI atau yang Voxnail. Balik lagi kita ngomongin masalah prosnya ya. Untuk yang DJI seperti ini, jadi dia udah jelas ya, tadi disebutin dia big screen ya, FOV nya juga wide di 54 derajat. Kemudian dia bisa dipasangin analog modul ya melalui port AV in. Lalu dia itu memang udah stable ya. Kalau DJI udah nggak usah ditanya karena dia udah rilis dari tahun 2019 untuk digital sistemnya dia, dan dia udah teruji ya, udah proven lah untuk sistemnya. Kalau misalkan udah jalan hingga sampai di tahun ketiga ya. Lalu di poin berikutnya adalah better after sale support. Nah, ya kalian tahu sendiri lah, DJI untuk toko resminya pun ada di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, untuk bawa klaim garansinya itu lebih gampang ya, daripada kalian mesti kirim ya ke luar negeri. Sementara untuk tipe bandnya ya, dia dual band untuk yang DJI ini. 2,4 dan 5,8. Yang 2,4 itu biasanya dibuat untuk DJI FPV drone, sementara yang 5,8 itu biasa dipakai untuk ya, untuk komunitas FPV ya. Lalu poin berikutnya terkait dengan aksesoris aftermarketnya, yang DJI itu udah banyak banget ya. Kalian bisa temuin berbagai macam antena, kemudian aksesoris untuk strapnya, terus ada custom 3D print-nya juga udah banyak, stiker juga udah banyak ya. Jadi untuk aksesoris itu untuk DJI itu jelas lebih menang daripada si Voxnail. Terus yang terakhir, DJI Goggles V2 ini harganya udah turun jauh ya, di $429 ya, atau sekitar 6,5 juta di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian masih belum punya goggles ya, baik yang analog ataupun yang digital, nah mending buat saya sih langsung lompat aja ke digital ya daripada ke analog ya. Karena untuk harga gogglesnya sendiri untuk yang analog dibandingkan dengan DJI FPV goggles versi 2 itu harganya nggak selisih guys, nggak selisih jauh, malah mungkin bisa lebih murah punyanya DJI. Oke, kita ngomongin consnya ya atau negatifnya. Untuk DJI goggles dan VTX ya, itu jelas lebih berat daripada si Voxnail untuk bobotnya, dan sistemnya untuk DJI itu sistemnya close ya, artinya itu dia proprietary system. Ini untuk source code dan segala macam itu nggak dibuka, beda dengan punyanya Voxnail itu based on community ya, jadi source code-nya juga bisa diambil juga. Sementara untuk poin selanjutnya, gogglesnya itu nggak ada focus length adjustmentnya ya, jadi hanya ada IPD only. Terus not fully OSD supported ya, kecuali ya tadi mesti di routing. Dan yang patut diingat, melakukan routing itu sama aja untuk avoid warranty ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah ya tinggal routing aja. Harusnya sih setauku sih jarang ya rusak secara software ya untuk yang DJI. Poin selanjutnya itu untuk ring-nya itu max-nya itu di limit ya, hanya bisa di 13 km only, dan dia nggak punya HDMI output ya yang fully support ya, maksudnya bisa pakai handphone atau smartphone manapun, monitor manapun. Sementara kalau misalkan DJI ini belum support ya, kalaupun ada yang bisa itu dia pilih-pilih nih guys, pilih-pilih handphonenya model apa, oh ini bisa, handphonenya model apa, oh ini nggak bisa, yaitu tergantung dari si DJI nya itu nggak tahu nyetingnya seperti apa. Oke, kita ngomongin yang Voxnail. Untuk yang Voxnail ini perbedaannya ya, yang pertama untuk prosnya itu dia listening to community, jadi dia feature-nya itu memang based on community ya.
Jadi kayak keluhan atau request feature itu benar-benar didengar oleh si Voxnail untuk apakah bisa ya dikembangkan di produknya dia. Nah, salah satunya itu adalah poin yang kedua nih. Ini support untuk 1S drone ya, atau 1S quad ya, yaitu dia produknya menggunakan Avatar Mini 1S. Ini yang jadi pembeda ya, karena contohnya kayak saya yang sering main micin ya, sekarang udah nggak impossible lagi kalau misalkan bikin micin tapi menggunakan digital platform. Satu-satunya yang saat ini punya ya si Voxnail ya. Kalau DJI kayaknya nggak bakalan ngeluarin yang versi 1S ya. Lalu poin selanjutnya untuk prosnya, yaitu bobotnya dia lebih ringan ya, baik untuk goggles dan VTX modulnya dia lebih ringan daripada DJI. Untuk OSD nya dia udah support ya by default, HDMI output juga dia udah support. Lalu untuk gogglesnya sendiri, selain dia punya IPD adjustment, dia juga punya focus length adjustment ya, jadi cocok banget buat pilot-pilot yang memiliki mata kurang baik ya, artinya near sight atau far sight ya, rabun dekat atau rabun jauh, itu bisa menggunakan si goggles dari si Voxnail. Selanjutnya untuk range ya, untuk range tadi udah disebutin ya, dia bisa sampai up to 30 km ya. Itu jelas nggak mungkin dilakukan kalau menggunakan analog ya. Dan si Voxnail ini nggak ngecap maksimum jaraknya ya. Dan yang patut diingat, untuk bisa unlimited range ya, atau ring yang jauh, itu kalian gunakan setup antena yang benar, dan juga setup yang ada di drone itu juga benar juga. Nah, yang terakhir untuk Voxnail, dia ngeluarin produk baru walaupun belum rilis ya, bahkan di YouTube pun belum ada yang review. Jadi dia bisa, jadi si Cadex ini ngeluarin produk baru yang namanya VRX modul ya. Jadi ini produk memang lumayan ditunggu-tunggu ya, terutama buat pilot-pilot yang masih memakai goggles analog tapi memiliki HDMI input ya di gogglesnya. Oke, untuk cons-nya, nah untuk cons-nya untuk Voxnail ya, dia masih perlu pengembangan lebih jauh ya, karena kita tahu Voxnail itu baru rilis di tahun ini, jadi bug-bug itu pasti masih banyak ya hingga video ini dibuat ya. Jadi kalian pasti sering-sering ngecek ya, apakah ada firmware yang udah update apa enggak. Kalau update dan kalian lihat changesnya itu critical ya, kalian mesti upgrade aja sebaiknya. Lalu poin yang kedua, after sales-nya itu kurang bagus ya, karena apapun yang terjadi di goggles atau VTX kalian, kalau misalkan ada masalah, kalian mesti kirim langsung ya ke China ya, karena sudah pasti nggak akan ada official retail shopnya ya di Indonesia. Lalu ke poin selanjutnya, untuk reliability dari hardware itu belum teruji ya, terus terang, karena memang platformnya itu masih baru. Kita cek apakah keawetannya itu sama dengan yang dimiliki oleh si DJI ya. Lalu untuk AV in dia nggak ada, nggak kayak DJI, jadi kalian nggak bisa nerbangin analog ya menggunakan Avatar Voxnail. Dan yang terakhir, untuk gogglesnya sendiri harganya itu jauh lebih mahal daripada DJI goggles P2 ya. Selisihnya tadi itu sekitar berapa tadi ya, 2 jutaan lebih ya, itu bisa dapetin satu VTX ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan ya. Oke, terus apa lagi ya, kayaknya itu aja bahasan detailnya. Jadi tadi udah dibahas tentang detail satu persatu, dan juga kita bahas terkait dengan pros and cons nya ya. Oke, nah kira-kira itu ya hasil komparasinya, detail by detail yang coba saya jelasin ya sebisa mungkin. Mungkin ada yang kurang bener, kalian tinggal koreksi aja kalau misalkan ada keterangan yang salah. Yang jelas menurut saya semakin banyak opsi untuk digital system ya, itu baik untuk komunitas FPV ya. Jadi kita banyak pilihan, nggak hanya mengarah ke satu brand aja, karena si DJI ini yang udah lahir mungkin di 2019 ya, sekitar hampir 3 tahun yang lalu, ini
praktis, nggak ada kompetitor directnya. Nah sekarang ada nih si punyanya Cadex yang mengeluarkan Voxnail Avatar HD system yang jadi head to headnya dari DJI FPV system ini. Menurut kalian mana yang terbaik, mana yang cocok buat kalian? Ya kalian tentukan sendiri berdasarkan apa yang tadi saya jelasin ya. Yang jelas semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Oke, paling dari saya itu dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.